Nah, ketika teman-teman semua tadi sudah melakukan identifikasi hazard, kemudian sudah melakukan workshop berkaitan potensi bahaya apa saja yang Anda temukan dalam kasus yang saya berikan tadi, maka tahapan kedua adalah melakukan analisa risiko. Ya, di dalam analisa risiko, maka ada 2 poin penting di sana. Salah satunya ada namanya peluang, kemudian yang kedua ada akibat. Ketika ditanya apa itu analisa risiko, yaitu kegiatan analisa suatu risiko dengan menentukan besarnya peluang atau probability atau kemungkinan dan tingkat keparahan atau dampak yang akan ditimbulkan dari bahaya tersebut. Ini teman-teman semua ada probability-nya, konsekuensinya berkaitan dengan hal tersebut ya. Ini di dalam analisa risiko. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam analisa penilaian risiko, step kedua. Di dalam tadi sudah menjelaskan, maka kita masuk ke dalam step kedua, yaitu menilai sebuah risiko, yaitu proses evaluasi risiko yang diakibatkan adanya bahaya dengan memperhatikan kecukupan pengendalian. Kemudian nanti akan ditentukan bahwasanya risiko tersebut rendahkah, sedangkah, tinggikah, atau dapat diterima atau tidak di sana. Itu dalam menilai risiko. Ya. Kemudian yang ke tahapan ketiga yaitu melakukan hierarki pengendaliannya teman-teman semua. Nah, di dalam melakukan hierarki pengendalian, maka ada konsep namanya ESTRA. Kalau saya singkat biasanya menggunakan ESTRA ini ya. ESTRA, eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administratif, dan APD. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penerapannya, kita akan bahas di sini. Secara garis besar, maka di dalam menentukan sebuah risiko, tahapan ini harus Anda lalui. Eliminasi dulu, substitusi dulu, dan sebagainya. Kita kembali ke analisa risiko dulu teman-teman semua. Jadi, tahap pertama, Anda sudah melakukan identifikasi bahaya di sini semua. Ada berapa? Ada sekian. Tadi yang paling tinggi ada 18 identifikasi bahaya ya. Kemudian, tahap kedua, kita akan melakukan penilaian risiko di sini. Ya. Saya kira tadi kita sudah sampaikan ini tidak ada ya. Ini tinggal ini saja untuk berlatih sederhana. Maka masing-masing risiko tersebut kita akan lakukan penilaian teman-teman. Dengan cara apa? Nah, seperti ini caranya. Jadi di dalam menilai sebuah risiko, Anda harus mempertimbangkan antara peluang dan akibat. Saya tulis di sini ya, saya jelaskan di sini untuk kalian ya. Misalkan tadi, ketika ada potensi bahaya bising, maka target bahayanya apa? Kebisingan itu dapat mengakibatkan apa di sana? Ya, maka kita akan lihat, oh ternyata kebisingan itu dapat mengakibatkan gangguan pendengaran atau bahkan sampai menyebabkan tuli. Maka kita tulis di sini target bahaya di sini. Kemudian selanjutnya kita akan lihat peluangnya. Bagaimana peluang yang di sana? Kita masuk ke dalam matriksnya. Di sini. Matriksnya adalah ini. Dasarnya apa? Kita akan kalkulasikan huruf A sampai E, saya kategorikan peluangnya atau kemungkinannya. Seberapa sering orang tersebut terpapar oleh kebisingan dan lain sebagainya. Kemudian saya kategorikan 1 sampai 5. 1 sampai 5 adalah konsekuensinya ataupun akibat atau dampaknya. Saya kategorikan menjadi 3, konsekuensi kesehatan, keselamatan, dan material. Ini sebagai deskripsi saja. Dan ini bisa Anda modifikasi di masing-masing instansi atau perusahaan. Bagaimana caranya? Kita akan lihat di sini. Oh, ternyata seberapa sering sih orang terpapar kebisingan? Kita kembali ke matriks. Kita tentukan E. Oh, kenapa E? Orang tersebut hampir setiap hari terpapar oleh kebisingan karena pekerjaannya di sana. Maka kita tentukan di sini E. Maka kita tulis peluangnya di sini adalah E, teman-teman semua ya. Kemudian bagaimana dengan akibatnya? Kita lihat lagi di sini. Orang yang terpapar kebisingan itu dapat mengakibatkan apa sih? Kita kategorikan di sini dampak kesehatannya atau konsekuensi kesehatannya. Kita kategorikan yang cocok. Orang yang terpapar kebisingan yang paling mendekati itu apa? Oh ternyata 3.
efek kronis yang dapat menyebabkan dampak kesehatan sebagian fungsi tubuh. Maka Anda kembali lagi di sini ditulis akibatnya 3. Clear ya? Nah, 3 sama E. Kita kembali ke matriks, kita tarik garisnya 3 dan E. Maka ketemu di sini 15. Maka kita tulis di sini resikonya menjadi tinggi. Clear? Sampai sini saya kira kalian bisa memahami ya. Kemudian, ini dalam menentukan sebuah penilaian risiko teman-teman semua. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan pengendalian risiko dengan cara apa? Menggunakan konsep ESRA tadi. Eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administratif, dan APD. Kira-kira bisa nggak kita lakukan eliminasi? Oh tidak bisa, maka kita turun ke bawah. Kira-kira bisa nggak kita melakukan administratif? Oh tidak bisa, maka kita turun ke bawah juga. Rekayasa teknis gimana? Oh mungkin bisa. Dengan cara apa? Salah satunya mungkin kita bisa lakukan pengendalian secara rekayasa teknis dengan cara misalkan kita pasang sekat, isolasi. Nah, itu juga bisa. Kita pasang semacam kontrol panel. Itu adalah rekayasa teknis teman-teman semua. Kita pasang cover dan lain halnya. Itu rekayasa teknis terkait mengenai pengendalian kebisingan. Kemudian turun juga ke dalam pengendalian administratifnya. Dengan cara apa? Ada nggak prosedurnya? Kita tulis di situ bekerja sesuai dengan prosedurnya, kemudian bergantian shift kerja, kemudian tentang pelatihan, planning itu masuk di dalam rekayasa administratif teman-teman semua. Kemudian juga kita melakukan pemeriksaan kesehatan audiometri misalnya, itu juga di dalam administratif. Bahkan yang terakhir kita sampai ke dalam APD, alat pelindung dirinya. Misalkan kita menggunakan AirPlug atau AirMuff. Itulah teman-teman berkaitan mengenai pengendalian risiko, risk management, mulai dari sumber bahayanya apa, kemudian targetnya seperti apa, penilaiannya seperti apa, dan sampai ke dalam pengendaliannya seperti apa. Itu sangat aplikatif dan bisa diterapkan di industri atau perusahaan teman-teman. Seperti apa caranya? Kita akan lihat di sini. Ketika kita sudah melakukan komponen-komponen ini, maka kita akan melakukan contoh pengendalian yang aplikatif itu seperti apa. Nah, kita bicara seperti ini. Di dalam pengendalian hierarki, maka kita akan melihat eliminasi itu hilangkan potensi bahayanya atau tahapan proses bahayanya. Kemudian yang kedua, substitusi. Contohnya seperti apa? Misalkan proses nyapu diganti dengan proses vacuum cleaner. Itu penggantiannya. Rekayasa teknis dengan cara apa? Pemasangan alat mesin, kemudian pemasangan alat sensor, kemudian masuk ke dalam administratif dengan cara apa? Pergantian shift kerja, pemberlakuan sistem izin kerja, pelatihan karyawan, itu masuk di dalam pengendalian administratif teman-teman semua. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan alat pelindung diri seperti safety shoes, helm, airplug, airmuff, dan lain sebagainya terkait mengenai alat pelindung diri atau APD. Ini saya berikan contoh juga, ini terkait mengenai pengendalian administratif, bisa kita lakukan dengan cara pemeriksaan kesehatan secara berkala, kemudian kita lihat lagi misalkan pemeriksaan calon pekerja atau MCU biasa disebut, pemeriksaan kesehatan khusus, kemudian surveillance epidemiologi, biological hazard, itu masuk di dalam medical surveillance-nya. Ini juga bisa kita lakukan. Nah, saya berikan contoh berkaitan mengenai pengendalian kebisingan, salah satu contohnya adalah ini. Secara aplikatif dan bisa diterapkan di industri ataupun di tempat kerja. Ketika eliminasi dan substitusi itu tidak bisa kita lakukan, maka turunlah ke bawah, yaitu dengan isolasi mesin, itu contoh pengendalian rekayasa teknisnya. Modifikasi, cover, penyekat dinding, dan lain sebagainya. Kalau administratifnya dengan cara ruang kontrol, pengaturan waktu kerja, shift kerja, rotasi kerja, training, sign, tanda, itu salah satunya juga. Nah, kemudian pemeriksaan audiometri, pengukuran dan pemantauan kebisingan, dan penggunaan AirPlug ataupun AirMuff. Ini adalah contoh pengendaliannya, teman-teman semua. Ya, jadi nanti pada saat Anda berlatih melakukan workshop, pada saat melakukan pengisian pengendalian harus sesuai dengan hierarkinya dan bagaimana ini bisa diterapkan di lapangan, di tempat kerja. Itu adalah salah satu tugas dari ASE. Selanjutnya, misalkan ini metode pengukuran debu, kita lihat di sini, misalkan kita pasang local exhaust atau general ventilation untuk menyedot debunya teman-teman semua. Seperti ini debunya ya. Kita sedot debunya gitu, agar masuk ke dalam exhaust kemudian dikeluarkan. Ini juga sama. Kemudian ini adalah contoh terkait mengenai fume pada saat melakukan pengelasan teman-teman. Ini namanya fume ini ya.
Kenapa ditulis bad? Karena apa? Ada potensial fume-fume ini akan masuk ke dalam bekerja atau terhirup oleh pekerja lainnya yang ada di ruangan, teman-teman. Maka ketika ada exhaust seperti ini, maka bisa langsung dilakukan apa? Disedot, fume-nya disedot sehingga tidak terjadi resiko pada pekerja di sana. Ini juga sama. Saya kira seperti itu, teman-teman semua, berkaitan mengenai faktor bahaya